Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika dihadapkan pada hubungan dengan orang lain, manusia terbagi dua secara garis besarnya, ekstrovert dan introvert. Konsep introvert dan ekstrovert pertama kali dikemukakan oleh Carl Jung. Dia mengatakan bahwa introvert merupakan orang yang butuh waktu sendiri untuk mengisi energinya, sementara ekstrovert adalah kebalikannya. Ekstrovert kerap diidentikan dengan kepribadian supel dan senang pada setiap keramaian. Introvert kerap digambarkan sebagai pribadi yang diam dan pemalu, atau orang yang suka menyendiri dan sulit bergaul dengan orang lain. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI mendefinisikan introvert atau introvert sebagai bersifat suka memendam rasa dan pikiran sendiri dan tidak mengutarakannya kepada orang lain. Dalam artian bersifat tertutup. Meski demikian, masih banyak kesalahpahaman terhadap pribadi introvert ini. Menurut riset psikologi di Wellesley College Amerika Serikat, ternyata ada 4 tipe introvert di dunia ini. Yang pertama, introvert sosial. Introvert sosial adalah tipe yang paling terbuka daripada 4 tipe lainnya. Mereka mungkin tidak begitu merasa malu atau cemas dalam lingkungan sosial, dan bahkan mereka mungkin menikmatinya. Tetapi, mereka akan merasa terkuras secara emosional jika mereka berada di situ dalam jangka waktu yang lama. Ketika introvert sosial suka menghabiskan waktu sendirian, mereka di waktu-waktu tertentu tetap menginginkan beberapa teman dekat mereka yang dapat mereka andalkan. Dan mereka cenderung menjadi yang paling sosial ketika mereka berada di kelompok-kelompok teman ini. Orang lain yang tidak paham tentang mereka yang introvert sosial mungkin akan berasumsi bahwa mereka itu sebagai seorang ekstrovert, karena mereka melihat tidak ada bedanya antara introvert sosial dan seorang ekstrovert bila sedang hangout dengan teman-teman dekatnya. Tapi introvert sosial tidak akan mau banyak berbagi tentang diri mereka kepada orang lain selain teman dekat mereka. Yang kedua, introvert pemikir. Tipe ini kerap disebut sebagai introspektif introvert. Seperti namanya, orang yang kepribadian ini banyak menghabiskan waktu di dalam kepala mereka, alias mereka suka memikirkan berbagai macam hal. Dilansir oleh The Private Therapist Clinic, introvert pemikir akan mengolah semua yang mereka dengar dan mereka lihat. Tidak jarang kamu akan menemukan mereka melamun, padahal di saat itu mereka sedang bermain-main dengan imajinasinya yang sangat luas. Introvert pemikir tidak keberatan untuk bersosialisasi, tetapi mereka jarang melakukannya karena mereka lebih memilih untuk menghabiskan waktunya sendiri. Bukan hanya itu, orang lain sering sulit memahami para introvert pemikir ini, sebab mereka memiliki jalan pikiran yang unik dan tidak suka menjelaskannya kepada orang lain. Orang yang introvert pemikir merupakan tipe orang yang selalu mawas diri. Karena itu, mereka lebih selaras dengan perasaan mereka daripada kebanyakan. Yang ketiga, introvert yang cemas. Apakah Anda mengenal seseorang yang mungkin suka flashback dan seorang introvert berpikir tentang apa yang bakal orang lain katakan atau lakukan jika apa yang dia lakukan berbeda dari yang sebelumnya? Mungkin label yang lebih baik dari seorang introvert cemas ini adalah introvert yang pemalu. Ini agar bisa membedakan antara introvert karena rasa cemas dengan gangguan kecemasan. Introvert yang cemas mendambakan kesendirian, bahkan ketika mereka lagi bersama teman-teman dekat mereka. Mereka sangat tidak nyaman dalam situasi sosial baru, dan mereka selalu mencoba terus-menerus menganalisa dan merenungkan perilaku mereka setiap kali mereka berada di depan umum. Tetapi, penting untuk diwaspadai perbedaan antara gangguan kecemasan sosial dan jangan sampai dicampur adukkan. Dalam kasus ekstrim tertentu, keengganan terhadap situasi sosial ini bisa dapat berkembang menjadi gangguan kecemasan sosial. Semua tipe kepribadian, introvert, extrovert, ambivert, dapat mengalami kecemasan sosial atau gangguan kecemasan yang lainnya. Jika Anda selalu menghindari situasi sosial yang Anda butuhkan, dan Anda mendapatkan diri Anda mengalami reaksi fisik yang kuat seperti gemetar,
peningkatan detak jantung, atau mual selama situasi tersebut, itu adalah gangguan kecemasan sosial dan bukan tanda sebagai seorang introvert yang cemas. Dan itu harus dibutuhkan perhatian dari seorang profesional. Yang keempat, introvert terkendali. Mereka merasa tidak nyaman jika mereka harus tergesa-gesa dalam situasi tertentu, terutama dalam situasi sosial. Introvert yang terkendali adalah tipe yang pendiam, bijaksana, dan tidak menyukai perubahan. Mereka akan datang di suatu acara jika memang sudah direncanakan dari jauh-jauh hari sebelumnya. Tetapi mereka sebenarnya lebih suka memilih bersantai diri, menonton acara favorit mereka, membaca, atau melakukan yoga. Introvert yang terkendali menemukan kenyamanan dalam rutinitas mereka, dan mungkin juga mereka sulit untuk menggerakkan pikiran dan tubuh mereka untuk segera bangun. Mereka berkembang dengan rutinitas mereka dan menghargai banyak peringatan yang mereka terima sebelumnya. Jika Anda berpikir bahwa Anda sebagai seorang introvert, tapi tidak ada satupun dari 4 di atas yang Anda dapatkan, Anda mungkin sebagai seorang ambivert atau lebih dekat ke sisi ekstrovert dari semua spektrum kepribadian. Mempelajari lebih banyak tentang kepribadian akan membantu Anda mengkomunikasikan keperluan Anda terhadap orang-orang dengan tipe kepribadian yang berbeda dan memperkuat hubungan antar pribadi. Jika Anda seorang introvert, yang mana dari keempat introvert ini yang berhubungan dengan Anda? Jika Anda anggap video ini bermanfaat bagi Anda, bagikan video ini kepada semua introvert atau ekstrovert yang berhubungan dengan introvert, supaya mereka lebih mengenal bagaimana menangani seorang introvert. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.